Tes, tes. Oke. Selamat pagi teman-teman warung semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan warungnya teman-teman selalu ramai. Selalu ramai pembeli tentunya, bukan ramai yang ngutang. Seperti biasa, rutinitas di pagi hari setelah buka warung, beres-beres, nyapu, ngepel sambil melayani pembeli. Dilanjut dengan beres-beres pajangan sambil cek produk-produk yang stoknya sudah sedikit. Dimulai menyisir dari posisi sebelah kiri, yaitu produk-produknya food. Dicek per itemnya. Kalau ada yang terguling, kita rapihkan. Terus kalau produknya sudah terlihat kosong seperti ini, nah ini seperti produknya dari Garuda, sebaiknya langsung diisi kembali sampai full. Tapi karena saya sudah tidak mempunyai stok lagi, maka solusinya adalah dengan cara menggeser posisinya ke bagian depan, disejajarkan dengan produk-produk yang lain yang masih full, agar terlihat lebih menarik dan terkesan nggak kosong. Seperti itu teman-teman. Nah, mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa, sudahkah teman-teman melakukan persiapan? Untuk teman-teman yang baru banget memulai usaha warungnya di tahun ini, tentu ini adalah kali pertamanya teman-teman dagang atau berjualan pada saat bulan puasa. Dan kali ini saya akan bahas tentang produk apa saja sih yang harus kita persiapkan pada saat bulan puasa ini. Untuk teman-teman warungers yang udah senior, mungkin udah tahu dan udah paham produk-produk apa saja yang harus dipersiapkan di warung menjelang bulan puasa ini. Berbeda dengan pemula yang rata-rata masih belum pada tahu produk-produk apa saja yang harus dipersiapkan menjelang bulan puasa ini. Maka tonton video ini sampai dengan selesai. Tapi kalau dilihat dari data penonton, yang menonton video saya ini kebanyakan justru warung-warung yang udah senior. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Semoga usahanya makin maju dan semakin berkembang. Yes, betul sekali. Obat mah. Pokoknya teman-teman wajib nyetok yang banyak untuk obat mah ini. Saya sarankan jangan hanya menyediakan satu merek saja. Minimal 3 atau 4 merek lah. Mulai dari Waisan, Proma, ataupun Milanta. Memang sih di setiap wilayah berbeda-beda dalam setiap penjualan produknya. Sebagai contoh, untuk di wilayah saya, produknya dari Proma ini memang lebih unggul daripada Waisan ataupun Milanta. Dengan begitu, udah jelas saya harus menyiapkan stok yang lebih banyak untuk produk yang satu ini. Tapi bukan berarti produknya dari Waisan dan Milanta tidak disediakan. Karena pasti ada saja konsumen yang menanyakan produk mah selain dari Proma. Selain itu, dengan kita menyediakan berbagai varian merek, tentunya ini akan menjadi daya tarik tersendiri dan terkesan bahwa warung kita ini barangnya lebih lengkap. Selanjutnya ada Energen. Energen ini penjualannya meningkat drastis ketika di bulan puasa, dan memang pada bulan-bulan biasa pun Energen ini termasuk dalam kategori produk fast moving. Dari hari pertama puasa pun biasanya produk ini banyak diburu oleh konsumen. Maka sebaiknya beberapa hari sebelum memasuki hari pertama puasa, kita harus sudah menyiapkan stok yang cukup banyak untuk produk yang satu ini. Dan jangan lupa juga, karena Energen ini memiliki banyak varian rasa, jadi usahakan semua varian rasa harus kita sediakan, karena memang selera konsumen yang bermacam-macam. Dan tentunya dengan kita melihat varian yang mana yang slow moving dan varian rasa yang mana yang fast moving.
Salajengna ada creamer kental manis, atau kalau di saya ini biasanya konsumen pada bilang susu saset. Jadi kalau ada konsumen yang ke warung, "Bang, beli susu," pasti saya ambilin yang ini karena udah terbiasa, meskipun nyatanya mungkin ini bukan susu. Nah, produk kental manis ini hampir sama dengan produknya Energen. Pada saat bulan puasa penjualannya meningkat begitu pesat. Di bulan-bulan biasa pun produk ini termasuk dalam kategori produk fast moving. Jadi produk ini jangan sampai kosong. Dan sama seperti biasa, saya selalu mengingatkan terus untuk selalu menyediakan berbagai varian merek, tidak hanya terpaku pada satu merek saja. Lanjut, teman-teman bisa siapin stok yang lumayan banyak juga untuk produk-produk peredam panas dalam, seperti dari Adem Sari, segar dingin, es kuis. Tapi sekarang es kuis kalau di daerah saya udah sangat jarang sekali, udah lama nggak ada. Ataupun dari produk-produk yang kemasan botolnya ada dari cat badak ataupun kaki tiga, itu siapin karena memang di bulan puasa kebanyakan orang-orang kurang minum ya, sedangkan pada saat berbuka puasa yang dimakannya itu semacam gorengan yang pedas-pedas sehingga menyebabkan panas dalam. Next, ada mie instan. Memasuki hari-hari pertama puasa, mungkin mie instan ini kurang begitu dilirik. Tapi setelah memasuki hari kelima dan seterusnya, mie instan ini mulai banyak dibeli. Karena rasanya yang enak dan cara pengolahannya yang praktis, ini menjadi salah satu alternatif ketika saat makan sahur. Dan gak sedikit juga orang-orang yang beli produk mie instan ini pada siang hari. Mungkin mereka-mereka yang lagi tidak berpuasa karena ada suatu halangan atau mungkin lagi sakit. Kebanyakan para warungers tidak menyediakan berbagai varian rasa untuk produk mie instan ini. Padahal seperti yang kita tahu dari produknya Indofood saja itu udah ada puluhan varian rasa. Tapi yang kita sediakan hanya Indomie ayam bawang saja, Indomie goreng saja. Dari sedapnya pun sama, sedap ayam bawang sama sedap goreng. Kenapa nggak kita coba untuk melengkapi lebih banyak lagi varian rasa? Tapi semua konsumen yang di warung saya belinya pada yang ayam bawang sama Indomie goreng. Makanya saya tidak menyediakan varian yang lain. Ya, itu karena nggak ada pilihan lain. Sebenarnya saya ingin memperbanyak macam-macam mie instannya, tapi masih ragu karena takut tidak laku. Laku nggak laku, untung atau rugi, itu sebenarnya udah biasa dalam dunia dagang. Maka modal dasar yang harus kita persiapkan adalah masalah mental. Karena nggak selamanya dagangan kita rame terus dan untung terus. Bahkan ada kalanya kita mendapati kerugian. Tapi kita tidak bisa pasrah begitu saja. Produk tidak laku banyak faktor dan banyak kemungkinan. Mungkin saja pendisplayannya yang tidak terlihat oleh konsumen. Pendisplayannya tidak rapih dan tidak menarik. Kembali ke pembahasan awal, jadi persiapkan stok mie instan ini yang cukup banyak dan lengkapi varian rasa dari setiap mereknya. Selanjutnya ada gula kawung. Jika pada bulan-bulan biasa di luar bulan puasa, mungkin gula ini slow moving atau jarang dibeli oleh konsumen. Berbeda pada bulan puasa yang justru malah dicari oleh ibu-ibu. Tentunya untuk bikin kolak ya, bukan untuk ngerujak di siang hari. Selanjutnya ada santan. Jika ibu-ibu beli gula kawung, maka sudah dipastikan akan sekalian beli dengan santannya, baik itu santan bubuk ataupun santan cair. Maka sebaiknya displaylah atau tempatkanlah santan berdekatan dengan gula kawung. Masukan dari saya, kalau bisa teman-teman dibuatkan satu paket, dibuatkan harga paketnya antara santan dengan gula kawung. Kalau beli satuan itu kan kehitung
5.500 misalkan, tapi kalau harga paket harganya menjadi 5.000, dan itu bisa menjadi daya tarik untuk konsumen. Sore hari menjelang buka puasa, es batu ini banyak dibeli oleh konsumen. Teman-teman gak usah beli dari tukang es, tapi sebaiknya bikin aja sendiri. Cukup bermodalkan air sama plastik, kemudian simpan di freezer. Bisa numpang di freezernya Campina, Walls, atau es krim yang lainnya. Saya sendiri suka melakukan hal ini, bahkan sebelum-sebelumnya sudah konfirmasi dengan pihak Campina, dan katanya itu nggak masalah asalkan tidak mengganggu pendisplayan es krimnya. Jadi kita bisa manfaatkan ruang di bagian bawah freezernya untuk bikin es batu ini. Ya lumayan buat nambah-nambah bayar listrik. Untuk produk yang berikutnya ada tepung beras ataupun tepung ketan. Jadi teman-teman bisa siapkan dari berbagai merek tepung berasnya. Rata-rata sih kalau di daerah saya yang paling banyak dibeli yaitu dari produknya Rose Brand. Memang untuk awal-awal puasa produk ini masih jarang kelihatan penjualannya. Tapi begitu mendekati Hari Raya Idul Fitri, produk ini menjadi buruan para ibu-ibu. Maka nggak ada salahnya jika teman-teman mulai perbanyak stoknya dari sekarang. Karena melihat pengalaman sebelum-sebelumnya, jika kita mendadak membeli produk ini menjelang Hari Raya, biasanya harganya melambung tinggi. Tah gitu teman-teman. Lanjut deui. Ada margarin atau mentega. Saya nggak tahu apa perbedaan margarin sama mentega ini. Yang pasti hati-hati stoknya jangan sampai kosong. Udah itu aja. Untuk yang berikutnya ada pulsa dan paketan data. Nah untuk yang satu ini sepertinya ini sudah menjadi saingannya bahan pokok. Pada masa ini hampir semua orang memiliki handphone, bahkan satu orang bisa memiliki lebih dari satu HP. Maka otomatis butuh kuota atau paketan data internet agar bisa berinternetan ria seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, update status, update menu buka puasa di WA, upload foto lagi tarawehan, selfie lagi pakai mukena, curhat karipuh di Facebook, nyinyir ke pemerintah di Twitter, download video, nonton xnxx.com, taksi fake, download video, dan nonton video channel saya di YouTube. Jadi buat teman-teman yang di warungnya belum dilengkapi dengan produk pulsa, saya sangat menyarankan untuk segera dilengkapi dengan produk-produk pulsa all operator. Buat teman-teman yang mau jual pulsa tapi bingung untuk memulainya, teman-teman bisa hubungi saya. Saya punya rekomendasi server yang bagus yang di dalamnya terdapat pulsa all operator yang termurah dan paling cocok untuk kita jual kembali. Token listrik, pembayaran listrik pasca bayar, kuota internet all operator, isi saldo Dana, Gojek, ShopeePay, transfer antar bank, dan masih banyak yang lainnya. Untuk deposit saldo mulai dari Rp20.000. Si Akang malah promo. Fokus ke pembahasan kan. Oke, siap. Jadi intinya, penggunaan pulsa dan kuota pada bulan puasa akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, persiapkan saldo deposit teman-teman minimalnya 3 kali lipat dari bulan-bulan biasanya. Jangan sampai begitu ada konsumen yang mau beli pulsa atau beli paket data, saldo kita stoknya sudah kosong. Masker. Nah, untuk masker ini sifatnya hanya sementara, jadi tidak setiap di bulan puasa masker ini penjualannya bagus. Dikarenakan memang kondisi kita sedang pandemi, maka penjualan masker pada bulan puasa mengalami peningkatan. Untuk pembelanjaan masker ini, teman-teman bisa belanja langsung via online, dan biasanya harganya pun lebih murah. Tentunya melalui aplikasi belanja online yang sudah terpercaya. Biasanya pada hari-hari tertentu di aplikasi-aplikasi belanja online ini suka ada voucher berupa potongan harga ataupun voucher ongkos kirim. Manfaatkan kesempatan itu dan gunakan vouchernya agar belanja kita bebas biaya pengiriman. Jika teman-teman mau belanja via online, usahakan belanjanya jauh-jauh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Karena kalau belanjanya setelah mendekati hari raya, kemungkinan besar belanjaan kita akan diterima setelah Lebaran.
Itulah beberapa produk yang harus dipersiapkan pada saat bulan puasa versi Warung Indonesia. Dan jika ada pertanyaan, silahkan komen pada kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saatnya ngopi dulu.